Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak, perkenalkan nama saya Zulkifli, mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang melakukan praktik mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Pada kesempatan ini, saya sedang melakukan kegiatan wawancara untuk menggali pendapat dan masukan terkait beberapa ide pengembangan produk agribisnis yang berpotensi di Desa Rikimajaya. Adapun produk yang akan saya perkenalkan dan minta pendapat kepada saudara yaitu 1. Keripik pisang original, 2. Keripik singkong, 3. Kopi robusta petik merah, 4. Parfum kopi, 5. Selai tamarillo. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui pendapat saudara mengenai daya tarik produk, peluang pasar, kelebihan kekurangan, serta produk mana yang menurut saudara paling layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Saya sangat mengharapkan jawaban dan masukan yang jujur sesuai pandangan saudara, karena informasi ini akan sangat membantu dalam penyusunan laporan praktik saya. Sebelumnya, bolehkah saudara memperkenalkan diri? Boleh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gita Karayara. Saya merupakan masyarakat asli di Desa Rikimajaya. Mungkin hanya itu saja. Baiklah, Mbak Gita, di sini saya ingin menanyakan, menurut Mbak, bagaimana peluang usaha keripik pisang original jika dikembangkan? Menurut saya, keripik pisang ini memang banyak disukai dan diminati oleh banyak masyarakat, terutama rasanya yang enak dan juga sudah sangat familiar. Namun untuk saat ini saingnya juga sangat tinggi. Jika tidak ada inovasi tentang rasa atau juga kemasan, maka akan sulit untuk bersaing. Selanjutnya Mbak, di sini saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Mbak tentang peluang pengembangan keripik singkong. Kalau keripik singkong ini sudah cukup diminati oleh masyarakat sini dan juga bahan bakunya ini mudah diperoleh. Tapi produk ini sudah banyak diproduksi. Jadi kalau ingin bersaing harus mempunyai inovasi yang lain. Baiklah Mbak, selanjutnya kalau tadi tentang keripik singkong dan keripik pisang, di sini saya ingin menanyakan kalau tentang parfum kopi. Oh, kalau parfum kopi, menurut saya sih ini ide yang cukup menarik, terutama bagi pecinta kopi. Namun masyarakat di sini belum familiar, maksud saya belum banyak yang meminati tentang produk seperti ini. Pendapat Anda mengenai produk selai tamarillo? Kalau produk ini sih lumayan menarik karena memiliki gizi dan nilai rasa yang sangat tinggi. Tapi masyarakat di sini masih belum banyak mengenal apa itu buah tamarillo itu. Kira Mbak, bagaimana peluang usaha kopi robusta premium petik merah? Nah, kalau yang robusta petik merah ini peluangnya juga sangat bagus. Karena kopi di sini merupakan komoditas utama di Desa Rikimajaya dan masyarakat sini juga sudah kenal dengan kopi robusta ini dan berpenghasilan kopi ini berkualitas, khususnya untuk kopi semende ini. Baiklah Mbak, dari kelima produk tadi, yang mana menurut Mbak yang layak dikembangkan atau dilanjutkan? Menurut saya, yang cocok dikembangkan di wilayah sini ialah kopi robusta premium petik merah. Karena untuk di wilayah sini mayoritas penduduk sini memiliki kebun kopi robusta, dan oleh karena itu bahan-bahan untuk produk ini mudah dijangkau dan mudah dikumpulkan sehingga bisa untuk berkolaborasi kerjasama dengan kafe-kafe lain. Apakah produk kopi ini memberikan keuntungan yang baik? Ya tentu, kalau untuk produk kopi ini kan dimana juga nilai jualnya juga tinggi dibanding dengan kopi biasa. Nah Mbak, selanjutnya berikan alasan untuk keempat produk yang dieliminasi atau belum layak dikembangkan. Menurut saya sih dari keempat produk tadi seperti keripik singkong, keripik pisang, parfum kopi dan selai tamarillo. Ya, selai tamarillo tadi menurut saya itu kurang cocok untuk dikembangkan di sini karena selain peminatnya kurang, juga untuk parfum kopi itu produknya itu membutuhkan Ahli yang khusus. ya ahli yang khusus karena kan susah juga itu. Baiklah, itu tadi sedikit berbincang dengan Mbak Gita selaku pemuda Desa Rikimajaya. Terima kasih Mbak telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zulkifli, mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang melaksanakan praktek mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Pada kesempatan ini, saya sedang melakukan kegiatan wawancara untuk menggali pendapat dan masukan terkait beberapa ide pengembangan produk agribisnis yang berpotensi dikembangkan di Desa Kimajaya. Adapun produk yang akan saya perkenalkan dan minta pendapat kepada saudara, yang pertama ada keripik pisang original, kedua keripik singkong, ketiga kopi robusta premium petik merah, keempat parfum kopi, kelima selai tamarillo. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui pendapat saudara mengenai daya tarik produk, peluang pasar, kelebihan, kekurangan, serta produk mana yang menurut saudara paling layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Saya sangat mengharapkan jawaban dan masukan yang jujur sesuai pandangan saudara, karena informasi ini akan sangat membantu dalam penyusunan laporan praktik saya. Sebelumnya, bolehkah saudara memperkenalkan diri saudara? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Anggun Zastia, saya warga asli Desa Kimajaya. Anggun, produk yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan Mbak, yang pertama keripik pisang original. Menurut Mbak, bagaimana peluang usaha keripik pisang jika dikembangkan? Menurut saya, keripik pisang memang banyak disukai masyarakat karena rasanya enak dan sudah familiar. Namun produk ini sudah banyak dijual di pasaran sehingga pesaingnya cukup tinggi. Jika tidak ada inovasi rasa atau kemasan yang berbeda, akan sulit untuk bersaing. Berarti Mbak harus ada inovasi rasa dan inovasi kemasan. Ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan dengan Mbak yaitu keripik singkong. Bagaimana pendapat Mbak kalau keripik singkong ini dikembangkan? Menurut pendapat saya, keripik singkong cukup diminati masyarakat dan bahan bakunya mudah diperoleh. Tetapi produk ini sudah banyak diproduksi, jadi kalau ingin bersaing harus ada inovasi baru. Berarti Mbak, intinya semua produk ini harus mempunyai inovasi yang terbaru. Tiga yaitu parfum kopi. Menurut Mbak, apakah parfum kopi memiliki peluang pasar? Menurut saya, ide ini unik dan menarik, terutama bagi pencinta kopi. Namun masyarakat sekitar masih belum familiar dengan produk seperti ini. Berarti kebanyakan masyarakat belum familiar dengan produk ini ya Mbak? Ya. Lanjut Mbak ke produk keempat. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak mengenai produk selai tamarillo? Oke, menurut saya produk ini cukup menarik dan memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan rasa yang unik. Tetapi masyarakat belum banyak mengenal buah tamarillo. Baik Mbak, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa buah tamarillo itu adalah buah terong Belanda. Untuk produk terakhir yaitu produk kopi robusta premium petik merah. Menurut Mbak, bagaimana peluang usaha kopi robusta premium petik merah? Oke, menurut saya peluangnya sangat bagus karena kopi merupakan komoditas utama di Desa Kimajaya. Dan masyarakat sudah dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas, khususnya kopi Semenden. Apakah dari kelima produk tadi pernah Mbak temui atau Mbak beli sebelumnya di pasaran? Sebagian besar produk seperti keripik pisang, keripik singkong, dan kopi sudah sering ditemui di pasaran. Namun untuk parfum kopi dan selai tamarillo masih cukup jarang ditemukan. Dari kelima produk tadi, manakah produk yang sebaiknya dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut atau dieliminasi? Berikan alasannya. Menurut saya produk kopi robusta premium petik merah sebaiknya dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut karena bahan bakunya melimpah di desa. Memiliki ciri khas kopi Semenden, kualitasnya lebih baik dan peluang pasarnya cukup besar. Sedangkan produk lain seperti keripik pisang, keripik singkong, parfum kopi dan selai tamarillo sebaiknya dieliminasi karena memiliki kendala pada persaingan pasar, bahan baku maupun target konsumen. Berikan alasan untuk 4 produk yang dieliminasi atau belum layak dikembangkan. Untuk keripik pisang dan keripik singkong, margin keuntungannya relatif kecil dan harga jual sangat dipengaruhi persaingan pasar. Selain itu, kendalanya pada alat produksi, varian rasa, dan inovasi kemasan. Selanjutnya untuk parfum kopi karena membutuhkan pengetahuan khusus dan pembuatannya serta biaya produksi yang cukup tinggi, sedangkan target pasarnya masih terbatas.
Terakhir, untuk selai Tamarillo, karena bahan bakunya sulit diperoleh secara konsisten sehingga akan sulit jika diproduksi dalam jumlah besar. Itulah tadi sedikit pendapat dan masukan dari saudara Anggun. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Anggun telah bersedia diwawancarai dan telah bersedia memberikan waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.